Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di pagi hari ini, siang hari ini, kita masuk ke pertemuan 11 di mata kuliah kriptografi. Sebelum saya masuk ke materi kriptografi modern ya, yang sebelumnya adalah kriptografi klasik, saya mau bahas tugasnya sebelumnya di pertemuan sebelumnya, karena saya cek masih ada beberapa yang keliru dan kurang tepat ya. Saya cek baru ada 8 orang yang baru ngumpulin. Dari 8 ini, kayaknya masih banyak yang kurang tepat ya. Kemarin saya bahas tentang kriptografi Venom Zipper ya, one time pad. Pertama, ini nggak sesuai dengan yang saya jelaskan. Karena kemarin saya sudah kasih contoh proses enkripsinya ya. Bahwa setelah di kode ASCII biner, ini biner ya, kemudian di ASCII-kan dari kode. Ini baru nomor ASCII-nya ya, belum karakternya ya. Makanya di sini muncul angka enkripsinya 1719 S2628 ya. Harusnya ini karakter ASCII-nya ya. Karakter ASCII-nya itu apa? Bukan, ini nomor desimal dari ASCII. Karena nggak semua kode ASCII, karakter ASCII bisa dicetak ya. Makanya di pertemuan sebelumnya saya jelaskan kita harus menyiapkan karakter-karakter yang nggak bisa dicetak itu. Supaya bisa muncul. Nol itu nol. Kalau nggak kita siapkan karakter nol, nggak akan muncul di layar. Termasuk satu, dua, yang karakter-karakter khusus kayak escape gitu ya. Makanya harus dibuatkan listnya atau dictionary-nya. Proses enkripsi dekripsinya. Dan kalau bisa ditambahkan juga flowchart-nya. Ditambahkan flowchart-nya. Terus saya cek yang kedua ngumpulin ini bukan tugas one template ya. Ini tugas flavor chipper. Tugas minggu sebelumnya ini. Salah tempat harusnya kalau ngumpulin di sini. Orang ketiga juga ini tugas flavor chipper. Implementasi program dengan struktur folder. Ini flavor chipper. Nah ini bedanya Rizky Kellywan. Iya Pak, itu saya Pak. Ini kan tugas one template, Laures. Bukan tugas flavor chipper. Ini tampilannya sama dengan Laures Valdonaha. Mungkin saya ingatkan ya, kalau ada yang copy paste dari temennya itu siap-siap nggak lulus aja ya. Daripada copy paste mending nggak usah ngumpulin ya. Nggak ngumpulin itu ada harapan untuk lulus, tetap lulus. Tapi kalau udah copy paste nggak ada harapan untuk lulus. Karena yang nggak ngumpulin juga bisa aman. Karena tugas itu persentasenya nggak banyak. Maksudnya yang penting UTS UAS ngerjain sendiri. Jangan copy paste. Ini tugasnya flavor chipper dikumpulin di one template. Ini salah. Buat deskripsi dari chipper text ke plain text. Ini juga masih salah. 17, 7, 18, 23. 17 itu masih bukan karakter ASCII ya. Ini desimal dari karakter ASCII. Karakter ASCII-nya bukan, itu kayak huruf R itu 82 ya. Bukan. Yang dicetak bukan 82-nya. Itu kayak ini. Huruf R ini
R ini kan 82. Yang dicetak bukan 82-nya, tapi huruf R-nya. Huruf R-nya. Kalau kita buka tabel ASCII, di situ kan ada ASCII tabel. Di sini kan ada desimal, heksadesimal, biner, sama char karakter. Yang kita cetak itu harusnya char ini, yang hasil enkripsinya itu. Saya lihat yang kalau gitu yang kalian cetak ini tuh desimalnya ini. Makanya kita harus nambahkan ini list atau dictionary karakter-karakter yang nggak bisa dicetak di sini. Karena kalau muncul angka 17, ini nggak akan bisa kecetak. Karena sudah saya jelaskan di materi saya di sebelah sini. Berarti pengerjaannya nggak sesuai dengan perintah. Terus kalau bikin program, tugas di program saya, awal program itu harus menampilkan nama sama name. Di sini harus ada nama sama name. Kalau nggak ada, saya anggap bukan pekerjaannya. Harus ada nama sama name. Nanti ketika UAS diingat-ingat. Oke, itu untuk masukan ya tentang tugas. Pertama, daripada ngerjain yang nggak sesuai, mending nggak usah kerjakan. Itu aja masukannya. Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu kriptografi modern. Namanya DES ya, Data Enkripsi Standar. Beberapa topik yang bisa diambil, saya kasih referensi ya. Untuk carinya sih harusnya mudah ya di Google Scholar. Implementasi kriptografi super enkripsi Virginia Chipper dan data encryption standar pada pengamanan data rekam medis rumah sakit. Jadi dia melakukan dua kali proses enkripsi ya. Pertama menggunakan Virginia Chipper, metode kriptografi klasik. Kedua menggunakan kriptografi modern, data enkripsi standar. Kalau kita klik jurnalnya, oke, pendahuluan, metode, definisi, ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. PI, plain text sama dengan ciphertext ke I dikurangi K. Kunci mod N. N adalah jumlah karakter alfabet. Itu untuk Virginia Chipper. Data yang standar nanti kita bahas hari ini. Terus di sini dia melampirkan flowchartnya ya. Jadi nanti kalau melakukan publikasi, jangan lupa flowchartnya harus tetap ditampilkan. Makanya saya minta flowchart tetap dibuat ya kalau di tugas. Flowchart itu harus ada start, di, harus ada selesai dari atas ke bawah ya. Input, proses, output, proses, enkripsi DS, terus output. Ini proses enkripsi, ini proses dekripsi. Hasil dan pembahasan. Nah, di sini tampilan aplikasinya ya. Jadi kalau di jurnal nggak perlu ditampilkan seluruh tampilan aplikasinya ya, yang inti-inti aja ya. Kayak login, halaman depan, kayaknya nggak perlu. Ke intinya aja. Jadi ini halaman dashboardnya langsung, ID pasien, ini data pasien yang dienkripsi. Kalau pengen ngelihat dekripsinya mungkin bisa dilihat data gitu ya. Gambar 2 menjelaskan terkait tampilan dashboard dan program enkripsi data rekam medis. Terus yang terakhir harus ada proses pengujian nih. Ada banyak metode pengujian yang nanti kita pelajari. Contohnya ini avalanche effect, yaitu jumlah perubahan bit dibagi jumlah bit dari total ciphertext dikali 100%.
Jadi nanti harus ada pengujian. Terus perubahan bit, total bit, nilai AI-nya 20% dan seterusnya. Tabel 1 menampilkan nilai pengujiannya metode Vigilant Reaper dari 5 dataset dengan nilai 20% setelah mendatan. Sebagai pembanding, sedangkan untuk metode DS ada 2%. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi Vigilant memberikan peningkatan signifikan terhadap efek difusi. Jika nanti kita bahas untuk pengujian ini di pertemuan selanjutnya. Oke, kalian saya bahas nanti UAS-nya. Jadi UAS-nya nanti silakan bikin kelompok maksimal 4, boleh 3, boleh 2, boleh 1 untuk mencari tempat studi kasus ya. Tujuannya membuat jurnal publikasi ya. Jadi silakan bikin kelompok dulu seperti ini ya. Ini 3 orang. Yang pertama kalian harus lakukan adalah mencari tempat penelitiannya dulu. Pertama cari kelompok dari kelas ini 3 atau 4 orang. Kalau sudah ketemu, cari lokasi penelitian. Kalau di sini kan data rekam medis rumah sakit ya. Nggak tahu ini rumah sakitnya disebutin atau enggak. Harusnya disebutin ya. Kalau bisa sih di beberapa di tempat yang kalian bisa kunjungi ya, sekaligus bisa melakukan penelitian dan bisa pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Kalau sudah ketemu lokasi penelitiannya, baru nanti berpikir aplikasi apa yang mau dibuat dan untuk implementasi metode algoritma kriptografi apa. Saya sudah buat halaman form pengumpulan nih, nanti saya share. Saya sudah buat halaman form pengumpulan untuk kelas yang saya ajar 23A1, A2, A3 untuk lokasi penelitiannya dulu ya, lokasi sama anggota kelompoknya maksimal 4. Nanti saya share, silakan diisi, didiskusikan sama temannya. Di sini udah ada beberapa tempat, udah ada beberapa anggota kelompok yang ngumpulin ya. UMKM City Furniture, toko mebel, lokasi Raya Cikarang, Sukatani. UMKM Warung Nasi Ibu Engkot, alamat Kampung Bojong, Kabupaten Bekasi. Terus Akila Cake, Ciantra Cikarang, Second and Destroy Thrift Store. Oke, kembali lagi ke materi. Ini beberapa judul lain. Implementasi metode data enkripsi standar, boleh lokasi penelitiannya boleh di desa. Seperti ini ya. Implementasi metode data enkripsi standar DS untuk enkripsi dan dekripsi data kependudukan. Mungkin masukannya ini, nah ini. Nanti kalau kita mengimplementasikan enkripsi dan dekripsi, yang di dekripsi itu cukup di database ya. Kalau untuk tampilannya yang muncul di halaman aplikasi, jangan seperti ini. Kalau seperti ini, nggak bisa terbaca ya. Jadi di dekripsi dulu, baru ditampilkan di aplikasi. Kalau nggak kayak yang tadi, di enkripsi, tapi ada menu lihat detail gitu. Ketika lihat detail, baru di dekripsi. Seperti itu. Bisa mencari contoh yang lain di Google Scholar ya, tulis aja implementasi data encryption standar. Oke, dalam konsep kriptografi modern itu dibagi menjadi dua secara umum ya. Kriptografi kunci simetris. Istirahat dong, santai. Simetris itu maksudnya kunci yang sama digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Contohnya adalah yang kita pelajari hari ini DS, nanti kita pelajari AS, Advanced Encryption Standard. Terus ada juga kriptografi kunci asimetrik. Kalau kunci asimetrik itu proses enkripsi dan proses dekripsinya menggunakan kunci yang berbeda. Nanti ada beberapa contoh yang bisa saya kasih.
Nah, DES ini termasuk kunci simetris karena kuncinya sama. Kriptografi modern muncul untuk mengatasi kelemahan kriptografi klasik, yaitu Caesar Cipher, Pigeonhole Cipher, Clever Cipher, Hive Cipher, One Time Pad, dan lain sebagainya. Yang rentan terhadap analisa frekuensi. Ciri kriptografi modern berbasis bit, bukan karakter atau abjad ya. Bukan 26 basisnya, tapi bit. Terus kalau sudah bit, menggunakan dia dikonversi ke biner dengan panjang tertentu. Memiliki struktur matematis, melakukan proses substitusi atau XOR. Cocok untuk implementasi komputer. Dan salah satu argumen kunci simetris paling berpengaruh adalah DES, Data Encryption Standard. Oke, proses enkripsinya bagaimana? Karena ini menggunakan inisial permutasi dan proses komputer, langkah-langkahnya ada banyak, ada 5 langkah. Kalau dijelaskan ini akan panjang, agak sedikit rumit. Berikut adalah proses lengkap saat DS mengenkripsi blok 6 bit. Nah, langkah pertama, permutasi awal, initial permutation, menggunakan tabel permutasi yang sudah ditentukan ya, rumus. Terus proses 16 putaran pistol. 16 putaran itu maksudnya nanti melakukan proses XOR ya, antara left dan right, kanan dan kiri. Jadi ini dibagi dua, dipisah ke kanan dan kiri. Terus prosesnya 16 kali. Swap terakhir, penukaran tempat. Ini adalah keahlian DS untuk membuat deskripsi bekerja. Terus proses langkah kelima, permutasi akhir, final permutation. Kalau dijelaskan dalam bentuk flowchart seperti ini ya. Ini yang gambaran secara umum ya. Initial permutation, terus enchippering selama 16 kali, di inverse initial permutation inverse untuk menghasilkan block chipper. Kalau didetailkan, flowchartnya akan seperti ini prosesnya. Nah, supaya ada gambaran, di sini saya ngambil dari YouTube ya, video penjelasan data encryption standar yang manual menggunakan Microsoft Excel. Kalian bisa mengikuti video di sini dari langkah awal, yaitu plain text-nya hard disk, kuncinya ini hexadesimal. Langkah yang pertama adalah mengkonversi ke biner, terus kuncinya juga lokasi ke biner. Langkah kedua ini maksudnya adalah posisi ya, posisi 58. Jadi ini dihitung 0, 1, 2, 3, 4 ke 58, kemudian ditaruh di sini 1 atau 0-nya. Sehingga menjadi urutan initial permutation ini. Kemudian dipecah menjadi LO dan RO. Itu baru langkah kedua. Ada langkah selanjutnya, langkah ketiga, dan seterusnya sampai langkah kelima. Nah, untuk implementasinya, karena kita saya ngasih contoh kemarin menggunakan Python, dan Python itu menjadi bahasa yang paling populer ya, sehingga keuntungannya kita pakai Python itu sudah banyak library yang bisa kita pakai dan kita panggil. Jadi kalau kita pengen mengimplementasikan DES ini, kita cukup menggunakan library PyCray to Doom. Diinstal dulu ya, pip install Python, pip install nama library-nya, kemudian baru kita panggil from import DES sama pad unpad untuk proses enkripsi dekripsi. Kuncinya kita definisikan dalam bentuk bit ya, makanya di sini ada B. Terus kita buat fungsi untuk enkripsi dan fungsi untuk dekripsi. Kalau kalau sudah, kita bisa jalankan plain text-nya hello DS, ciphertext-nya dalam bentuk bit,
Kemudian hasil enkripsinya bisa kembali lagi dalam plain text. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Jadi silakan disiapkan untuk project UAS-nya ya. Bikin kelompok. Pak, kalau jurnal dipublish cinta berapa, Pak? Enggak harus sintas sih kalau tugas. Nanti ada ini apa namanya? Saintex di fakultas bisa publish lewat proceeding saintex ya Januari. Jadi nggak harus Sinta kalau tugas saya. Karena Sinta sekarang kebanyakan berbayar ya. Kalau bisa, kan itu ada aplikasi dan implementasi kriptografi ya. Kalau bisa selain publikasi juga didaftarkan ke hak kekayaan intelektual, HQ. Tapi itu berbayar 300.000. Jadi yang tertarik silakan aja. Tujuannya ya untuk portofolio kalian ya, punya HQ, hak kekayaan intelektual, membangun sebuah sistem. Nanti caranya bisa saya bantu buat. Yang penting ngerjainnya serius gitu ya, sistemnya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.